Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ulil Albab dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya mendapatkan tugas dari Ibu dosen, beliau Ibu Siti Ratnawati MPDI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan. Kehidupan lansia di Indonesia saat ini bermacam-macam ragamnya. Ada yang mengalami kemudahan, kesusahan, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi kualitas hidup lansia di Indonesia. Apa saja sih faktor tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Oke, yang pertama ada faktor sosial, di mana faktor sosial ada beberapa poin di dalamnya, yaitu yang pertama dukungan keluarga, yang kedua jaringan sosial, dan yang ketiga adalah kesadaran masyarakat. Yang pertama adalah dukungan keluarga, di mana keluarga yang mendukung dapat membantu lansia merasa aman dan nyaman. Ya, mungkin kita kenal lansia tersebut adalah mbah atau nenek. Ya, sudah semestinya kita sebagai keluarga dari nenek atau mbah kita harus menjaganya, membantu supaya kehidupan lansia atau nenek kita rasa lebih nyaman dan terjaga. Yang kedua adalah jaringan sosial, di mana hubungan teman dan tetangga dapat mengurangi rasa kesepian. Ya, artinya apa? Kita sebagai tetangga harus saling rukun, harus saling melengkapi, supaya ketika terjadi sesuatu, mereka lah yang akan membantu kita dalam mengatasi hal tersebut. Sehingga lansia tidak merasakan kesepian, karena ada tetangga yang dapat membantu mereka dalam mengatasi sebuah masalahnya. Jadi lansia maupun nenek ya bisa merasakan kebahagiaan dengan tetangga di sekitarnya. Dan yang ketiga adalah kesadaran masyarakat. Ya, masyarakat yang peduli dapat membantu lansia merasa dihargai. Ya, banyak di luar sana lansia begitu saja dibiarkan mengemis-ngemis di jalanan sehingga tidak ada yang menghargai mereka. Ketika kita menghargai mereka, maka akan ada rasa kebahagiaan tersendiri bagi si lansia itu sendiri. Nah, poin yang kedua adalah faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi tersebut kami mengambil beberapa poin, yaitu yang pertama pendapatan, yang kedua akses layanan kesehatan, dan yang ketiga adalah kualitas hidup terjamin. Oke, mari kita bahas satu persatu dari poin-poin tersebut. Yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan yang cukup dapat memenuhi kebutuhan hidup. Ya, jadi kita tidak mengandalkan orang lain maupun keluarga kita sendiri. Kita memiliki pendapatan yang cukup sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan hidup, baik makan, minum, mandi, dan lain sebagainya, dari pendapatan kita sendiri atau pendapatan lansia itu sendiri. Baik, yang kedua adalah akses layanan kesehatan, di mana biaya dan ketersediaan layanan kesehatan yang memadai. Mungkin kita kenal dengan BPJS ya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, terutama di kesehatan, di mana biaya dan layanan-layanan kesehatan dapat membantu kualitas kehidupan lansia di Indonesia saat ini. Oke, yang ketiga adalah kualitas hidup terjamin, seperti makanan, air bersih,
tempat tinggal yang layak. Dengan adanya tersebut, maka kualitas bagi lansia akan terjamin, akan terjaga, sehingga tidak ada lagi lansia-lansia yang dibiarkan begitu saja. Ya, dengan tempat tinggal yang layak, maka lansia bisa tidur nyenyak atau berbincang-bincang dengan sanak saudara dan lain sebagainya. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan, yaitu poin yang pertama adalah lingkungan yang ramah, yang kedua kualitas lingkungan, dan yang ketiga adalah akses ke ruang terbuka. Baik, yang pertama adalah lingkungan yang ramah, aksesibilitas dan keselamatan. Mungkin di kehidupan lansia terkait lingkungan yang ramah adalah kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lansia, sehingga lansia akan merasa nyaman dan selamat dari bahaya apapun yang terjadi pada dirinya. Nah, poin yang kedua adalah kualitas lingkungan, di mana ketersediaan fasilitas dan infrastruktur. Bisa dikatakan dengan ketersediaan yang ada pada lingkungan sekitar. Contoh, memberikan sebuah akses jalan terhadap lansia atau menyediakan kursi roda bagi lansia yang mengalami kesulitan dalam berjalan dan memberikan jalan terhadap lansia yang mengalami kesulitan itu sendiri. Nah, poin yang ketiga adalah akses ke ruang terbuka, ketersediaan ruang hijau dan rekreasi. Bahwasanya lansia pasti ingin merasakan sebuah kesejukan, kenyamanan, bahkan tempat bermain, tempat rekreasi yang menyenangkan bagi lansia, sehingga lansia tidak merasakan jenuh maupun frustasi. Dengan adanya ketersediaan tersebut, maka lansia akan merasakan kebahagiaannya. Alhamdulillah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun lingkungan, masyarakat, dan keluarga. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.